Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Terlihat pejabat Li dan Wang Xiao saling menyalahkan satu sama lain. Apalagi pejabat Li beralasan ia diajak oleh Wang Xiao untuk memberontak. Senior Chong Wen menyuruh mereka berdua berhenti menyalahkan. Ia pun akan menghukum berat mereka berdua. Senior Chong Wen mencekik pejabat Lin dan para bawahannya dan menanyakan apakah mereka akan menyerah. Karena menyerah, Senior Chong Wen akan menuliskan surat kepada leluhur dari pejabat Lin. Pejabat Li pun dibawa oleh penetua untuk memberikan kompensasi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sedangkan penetua yang bersama Wang Xiao mengaku bahwa mereka dipaksa untuk melakukan pemberontakan. Yang pada akhirnya Senior Chong Wen menyerang penetua itu dan menyuruh dua senior agar membawa mereka ke penjara bawah tanah. Senior Chong Wen kecewa kepada Wang Xiao yang malah tidak akur dengan penguasa kota Suding, karena hanya mereka bertiga yang tersisa setelah sekte Shuangqing hancur. Meski begitu, tetap saja Wang Xiao tidak terima karena Suding yang menjadi penguasa kota. Senior Chong Wen menyerahkan Wang Xiao kepada Nifang untuk diapakan. Nefeng mengatakan lebih baik hapus kultivasi Wang Xiao dan penjarakan seumur hidup. Pastinya Wang Xiao tidak terima. Ia pun akan menyerang Nefeng. Namun Senior Chong Wen langsung menyerang Wang Xiao sampai membuat Wang Xiao menjadi terkapar. Terlihat Wang Xiao sebelum meninggal ia mengatakan kepada Master Suding, lebih baik ia meninggal daripada harus hidup di bawah pengawasan orang lain. Master Suding nampak bersedih dengan meninggalnya sahabat sektenya tersebut. Sementara itu, Nyonya dari Istana Iblis Surgawi didatangi oleh Senior Chong Wen. Senior Chong Wen mengatakan ia tidak menyambut baik Nyonya. Tapi Nyonya justru membuat Senior Chong Wen menjadi malu karena menyebut Senior Chong Wen dengan Xiao Wen Wen. Kembali kepada Nefeng yang mengecek keadaan Xiao Chen yang pulih dengan cepat. Ia juga meminta maaf telah mencurigai Xiao Chen sebelumnya. Xiao Chen memakluminya karena di dunia yang kejam harus selalu waspada. Contohnya saja adalah Wang Xiao. Xiao Chen menanyakan jika Nefeng menjadi penguasa kota Suding, apa yang akan Nefeng lakukan. Nefeng bilang ia akan membujuk Wang Xiao untuk bertobat. Tapi jika terus bersikeras, ia akan menghapus kultivasi Wang Xiao dan memenjarakannya seumur hidup. Itulah yang terbaik untuk mengatasi pemberontakan dan juga untuk kebaikan yang lebih besar. Ternyata Xiao Chen juga pernah mengalaminya. Teman baiknya pernah mempertimbangkan menghabisinya demi orang lain. Nefeng pamit karena sebentar lagi Senior Chong Wen akan memurnikan roh jahat. Ia pun menyuruh Xiao Chen untuk beristirahat. Xiao Chen tampak marah dengan statement Nefeng bahwa menghabisi untuk kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, terlihat penjaga keenam sekte dunia bawah memarahi Nona Feng Shuang yang bertindak sendiri untuk menghabisi Nefeng tanpa perintah. Karena ketua sekte dunia bawah tidak suka dengan orang yang bertindak tanpa perintah. Meski begitu, Nona Feng Shuang punya berita penting, yakni Nyonya Istana Iblis Surgawi Yao Feng Wu berada di kota Shura. Kata Nona Feng Shuang, Nyonya Feng Wu mengincar Nefeng. Ia juga dilukai diam-diam. Daripada itu, ia putus asa dan ingin melenyapkan Nefeng. Penjaga keenam bilang ketua mereka saja tidak bisa mengalahkan Nyonya Feng Wu, apalagi Nona Feng Shuang. Penjaga keenam mengingatkan agar Nona Feng Shuang tidak melakukan tindakan egois ini lagi. Penjaga keenam mengingatkan agar Nona Feng Shuang tidak melakukan tindakan egois ini lagi.
Ia diutus oleh ketua untuk membantu. Penjaga keenam pun mengetahui ia tidak bisa melawan senior Chong Wen dan Nyonya Feng Wu. Daripada itu harus membuat rencana lain. Dan ia akan melaporkan hal ini kepada ketua. 连大人都没在，护法突然下不为例。助你一臂之力，上面汇报原委后，需另想他法。 Sementara itu kembali kepada Nefeng, senior Chong Wen dan Xiao Chen yang membuat formasi untuk memurnikan roh jahat. Dilihat oleh bocil imut dan ketua klan bayangan Ping Hai. 太阴， Ketika pemurnian itu, ketua Ping Hai menanyakan kepada bocil imut Xiao Jio, mengapa mau menjadikan Nefeng sebagai tuan. Padahal Nefeng hanya martial science. Bocil imut tidak mau menjawabnya. Namun Ping Hai mengetahui dan merasakan kekuatan jiwa di tubuh Nefeng yang sangat unik. Bocil imut nampak marah dan menodongkan pedang. Bocil imut nampak marah dan menodongkan pedang kepada Ping Hai. Ping Hai hanya mengingatkan bahwa Nefeng harus menempuh jalannya sendiri. 你并非人，必须死。 主人， Setelah selesai formasi, Nefeng tampak lelah. Senior Chong Wen memuji Nefeng yang punya kekuatan jiwa kuat. Meski belum mencapai ranah martial emperor, ia pun akan mengajari Nefeng nanti. Tapi saat itu bocil imut menyingkirkan tangan Xiao Chen dan senior senior Chong Wen karena ia sendiri yang akan mengajari Nefeng. Nefeng bermeditasi sebentar dulu untuk formasi level 2 nanti sesuai arahan dari bocil imut. Bocil imut Xiao Jiu tampak tidak mau mendengarkan, walau Nefeng mengingatkan harus sedikit sopan karena senior Chong Wen dan Xiao Chen adalah guru dan juga temannya. 第8个时辰， 你克制点。 Lalu kemudian diperlihatkanlah rojat level tinggi yang adalah bocil merah yang setara dengan martial emperor yang ternyata adalah adik dari ketua Ping Hai. Bocil merah hantu ingin kakaknya membalas dendam. Tapi kata ketua Ping Hai, musuh mereka sudah meninggoy dan klan bayangan sudah tidak ada lagi. 本可大展无限趋近武帝，傻孩子，可能继续活下去。死了。 Ketua Ping Hai tidak berterima kasih kepada senior Chong Wen karena semua yang dinikmati oleh penguasa kota sebelum-sebelumnya dan sekarang adalah dari penderitaan klan bayangan. Ping Hai berterima kasih kepada Nefeng dan Xiao Chen yang telah membantu klan bayangan. Ia juga memberikan teknik leluhur kepada Nefeng. Nefeng menerimanya karena disuruh bocil imut untuk mewarisi teknik klan bayangan. 还望二位不要嫌弃，以后消消阳。 Ketua Ping Hai dan roh jahat dari klan bayangan meminta untuk membantu mereka dalam perjalanan terakhir ini. Nefeng dicegah oleh Xiao Chen untuk memberikan kata-kata. Karena percuma, penderitaan 10.000 tahun tidak akan bisa dihapus hanya dengan kata-kata. Nefeng mengatakan kepada gurunya Chong Wen biarkan ia yang memimpin ini. 不可能凭一句话消除。负责主位。 Tapi Xiao Chen mengingatkan, memurnikan 9 roh jahat tingkat tinggi. Khawatir akan ada serangan balik. Pastinya hal itu mendapat tantangan dari senior Chong Wen. Kata Xiao Chen, lebih baik mereka bekerja sama untuk memurnikan roh jahat tingkat tinggi. 有业力反噬，主位首当。在逞强。 Hingga akhirnya mereka bertiga pun membuat formasi lagi untuk memurnikan roh jahat. Para roh jahat tingkat tinggi itu pun lenyap satu persatu. Para roh jahat tinggi itu pun lenyap satu persatu memasuki formasi. Terlihat bocil merah roh jahat sebelum lenyap mengatakan kepada ketua Ping Hai, ia berharap di kehidupan selanjutnya bisa menjadi saudara lagi dengan ketua Ping Hai.
Sementara Nefeng yang tampak tidak kuat, ia justru malah dikirim ke ruang penguasa raja. Di sana ada Raja Dunia Zhenwu. Zhenwu menanyakan apakah layak Nefeng mempertaruhkan ini demi roh jahat klan bayangan. Kata Nefeng, ini demi kebaikan yang lebih besar. Melihat kebaikan Nefeng, Raja Zhenwu menyuntikkan kekuatannya kepada Nefeng untuk menyelesaikan memurnikan roh jahat yang akhirnya Nefeng mendapat kekuatan jiwa lebih besar dan berhasil memurnikan roh jahat yang tersisa, termasuk dengan ketua Ping Hai yang lenyap masuk ke dalam formasi. 值得吗？强的神魂之力。 Setelah itu Nefeng pingsan karena mengeluarkan banyak kekuatan jiwa. Sementara itu di tempat pejabat Lin, ia pun dimarahi oleh leluhur. Keluar kotok sih. Sementara itu di tempat pejabat Lin, ia pun dimarahi oleh leluhurnya karena prajurit yang dibawa meninggoy karena ulah pejabat Lin. Pejabat Lin pun dihukum ke tebing untuk merenungkan diri. Lalu tidak lama muncullah penjaga ke-6. Ia pun mengatakan bahwa token bela diri ke-8 ada di tangan Nefeng. Ternyata atasan dari penjaga ke-6 ini seperti pemuda. Kembali kepada Nefeng yang baru saja bangun. Ia pun dikhawatirkan oleh istrinya dan teman-teman. Nefeng diberitahukan bahwa dinasti Xia, dinasti Yong, dan kekuatan besar lain menyuruh kotoknya sananya. 大侠，说你拥有真武神，想把我们逼出城。游罗城， Nefeng diberitahukan bahwa dinasti Yong, dinasti Xia, dan kekuatan besar lain menyuruh untuk menyerahkan Nefeng dalam 3 hari. Nefeng yang mendengar itu mengetahui bahwa sekte dunia bawah takut kepada senior Chongwen. Lalu senior Chongwen muncul dan memberitahukan bahwa Nyonya Feng Wu dari Istana Iblis Surgawi juga mengincar Nefeng. Ditambah dengan Li Densing dari dinasti Yong yang mendekati ranah Wargut, yang punya saudara di puncak Martial Emperor tingkat 9. 俺刚转生成功，皆是9重武帝巅峰进士，偶得转生档。残忍，没人生。 Namun leluhur Zhang Bufan, kata Master Suding, baru saja bereinkarnasi. Ada di ranah Martial Emperor tingkat 4. Diketahui ternyata bereinkarnasi setiap 3000 tahun. Dan tubuh yang menjadi wadah tidak keberatan karena sebelumnya mengajukan diri. Senior Chongwen dan pengusaha kota Suding mengatakan meskipun ranah yang dijadikan wadah rendah, tapi telah mengumpulkan banyak teknik. Terlebih lagi faksi Villa pemimpinnya adalah yang terkuat. Wargut setengah langkah, kemungkinan akan mengirim klonnya untuk mengincar Nefeng. 一样，人心不齐，8成派徒孙，岂能？ Nefeng punya rencana lain. Ia pun menyuruh gurunya agar tidak turun tangan untuk melawan 3 kekuatan besar. Nefeng berencana ke domain pedang karena di sana kemampuan untuk melampaui ranah dan menghabisi musuh jauh lebih tinggi. Nefeng butuh sekutu. Diberitahukan bahwa formasi teleportasi ada di di 20 mil dari sini. Nefeng akan merencanakan sesuatu yang besar. 还有，帮助万法开启神虚，延长大戏，经传送阵。 Setelah itu di kota, para warga melihat poster buronan Nefeng yang diketahui mencuri harta karun dan dicopot sebagai penguasa kota muda. Hal itu membuat para bawahan dari 3 kekuatan besar melapor kepada atasannya bahwa Nefeng dihukum ada dalam penjara. Para praktisi dari 3 kekuatan besar itu pun mulai untuk bertindak. 收押后审。 天光。 Di sisi lain, di bawah penjara bawah tanah terjadi kebakaran. Sementara di bawah penjara bawah tanah, Nefeng diberikan kristal oleh Nefeng diberikan kristal oleh guru Chongwen untuk perjalanan. Penetua pertama juga mengatakan kepada mereka, kota Shura akan selalu terbuka untuk Nefeng dan teman-teman. 传送到那边。
Lalu kemudian penguasa kota Suding bersama penetua pertama berpura-pura mengajar Ne Feng yang menghancurkan penjara dan juga membakar penjara. Para bawahan dari 3 kekuatan besar pun melapor bahwa Ne Feng menuju ke arah barat. Kembali kepada Ne Feng dan teman-teman yang menuju teleportasi. Mereka pun melihat 3 bulan kekuatan yang adalah dari pemimpin Villa Bilah. Xiao Chen mengetahuinya karena pernah bertemu dengan mereka sekali. Ne Feng dan lainnya pun mempercepat untuk sampai ke formasi teleportasi. Di formasi teleportasi sendiri ada Nyonya Feng Wu sudah muncul di sana. Ia pun mengatakan bahwa kekuatan lain terlalu lambat dan nampaknya ia menunggu Ne Feng ke sini. Di hutan terlihat atasan dari penjaga ke-6 ditipu karena yang memakai jubah itu adalah senior bersaudara. Kembali kepada Ne Feng dan lainnya yang sampai di formasi. Ne Feng mengaktifkan formasi teleportasi dengan kristal, sedangkan untuk Xiao Chen berjaga. Namun tidak lama muncullah pemimpin dari Villa Besrek bersama para bawahannya. Ketua Villa dan para bawahannya pun menyerang memakai formasi. Tapi saat itu muncullah Nyonya Feng Wu yang menghentikan serangan. Tidak lama formasi teleportasi pun aktif. Hingga akhirnya Ne Feng dan lainnya pun masuk ke dalam formasi termasuk dengan Nyonya Feng Wu. Ketua Villa yang adalah klon dan para bawahannya pun langsung pergi saja karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Ne Feng dan lainnya sampai, saat itu Ne Feng melepaskan tangannya dari Nona Yuyan karena istrinya melihat itu. Xiao Chen mengetahui bahwa wanita ini adalah Nyonya Feng Wu dari Istana Iblis Surgawi. Nyonya sangat terkesan dengan Xiao Chen yang bisa mengetahui dirinya, yang mungkin punya reputasi yang besar. Nyonya Feng Wu mengingatkan kepada Ne Feng agar tidak bermain trik licik dengannya, karena Ne Feng dan lainnya bisa dengan mudah ia kalahkan. Ne Feng diingatkan oleh Bucil Imut agar jangan memprovokasi Nyonya. Yang akhirnya dengan sopan Ne Feng dan lainnya pun pamit pergi saja. Setelah hal itu Ne Feng dan lainnya menuju kota Jian yang adalah tempat peristirahatan yang bagus. Ne Feng menyuruh kepada Xiao Chen untuk menyembunyikan kultivasi. Sedangkan untuk Nyonya Feng Wu sendiri, ia asik jalan-jalan dan berbelanja di kota, yang padahal ia secara diam-diam mengikuti Ne Feng dan lainnya. Nona Yuyan mengingatkan kepada Nona Bing biarkan saja Nyonya Feng Wu mengikuti mereka, dikarenakan mereka bukan tandingan Nyonya Feng Wu. Saat itu Nyonya Feng Wu mengatakan ingin Ne Feng dan lainnya bergabung dengannya untuk melawan Kaisar Macan Putih, dan Ne Feng tidak bisa menolak itu. Di sisi lain ada praktisi Jian Qianshan dan Chen Wan. Salah. Di sisi lain ada praktisi Jian Qianshan dan Chan Wen, martial emperor tingkat 6 dan 7. Mereka ternyata sedang berkonflik dengan praktisi dari domain pedang mistik tentang penindasan murid. Mereka saling menyalahkan satu sama lain tentang penindasan. Ne Feng dan lainnya yang melihat itu mereka pun tertarik untuk melihatnya. Terlihat murid domain pedang mistik bernama Lu Meng dan Yixi mengatakan bahwa Jian Shan lah yang memfitnah buruk mereka dengan menindas. Jian Shan menyuruh 2 murid dari domain pedang mistik itu untuk meminta maaf kepada Nona Chen. Pastinya Lu Meng Yixi tidak terima. Mereka pun langsung menyerang. Terjadi pertarungan di antara mereka.
Di saat itu ada bocil perempuan yang terkena dampak serangan. Untungnya saja Nefeng menyelamatkan bocil tersebut. Nefeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk melerai pertarungan. Nona Lumeng terkesan dengan Nefeng. Walaupun melatih sains tingkat 6, tapi punya kekuatan jiwa yang begitu kuat dan juga punya tubuh yang murni. Ditambah dengan Nona Bing yang punya tubuh yin ekstrim, juga dengan Nona Yuyan yang punya tubuh dao api. Terlihat nampaknya Nona Chen Wan tertarik dengan Nefeng dan lainnya.